Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arya dan rekan saya Alam Sunandar Harahap dan Jaki Misbahul Ramdan. Kami akan menjelaskan materi tentang Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS. Dan untuk pengertiannya yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor dalam bahasa Indonesia disebut sebagai semikonduktor oksida logam komplementer. Ini adalah teknologi fabrikasi yang dominan untuk membuat rangkaian terintegrasi atau IC seperti mikroprosesor, mikrocontroller, chip memori, dan sirkuit logika digital lainnya. Secara singkat, CMOS adalah cara pembuatan chip IC yang menggunakan kombinasi transistor P-type dan N-type yang saling melengkapi. Struktur dan prinsip kerja CMOS. CMOS menggunakan transistor MOSFET P-type dan N-type yang saling melengkapi. Transistor ini berfungsi sebagai saklar elektronik yang mengontrol aliran arus listrik. Gerbang logika. Gerbang logika adalah kombinasi transistor yang digunakan untuk membuat operasi logika dalam dasar seperti AND, OR, dan NOT. Gerbang logika CMOS dibentuk dengan menggabungkan transistor P-type dan N-type. Interkoneksi. Interkoneksi adalah jaringan kabel logam yang menghubungkan transistor dan gerbang logika. Interkoneksi memungkinkan sinyal listrik untuk mengalir di seluruh chip. Substrate. Substrate adalah bahan dasar tempat semua komponen lainnya dibangun. Substrate biasanya terbuat dari silikon. Cara kerja CMOS didasarkan pada prinsip saklar elektronik. Transistor MOSFET P-type dan N-type bekerja sebagai saklar yang membuka dan menutup untuk mengontrol aliran arus listrik. Transistor P-type menghantarkan arus listrik ketika gerbangnya diberi tegangan positif. Transistor N-type menghantarkan arus listrik ketika gerbangnya diberi tegangan negatif. Ketika sebuah gerbang logika CMOS menerima input, transistor yang sesuai akan aktif atau menghantarkan arus, atau tidak aktif memblokir arus, untuk menghasilkan output yang sesuai dengan operasi logika yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik listrik dan performa. Karakteristik konsumsi daya. CMOS terkenal dengan konsumsi dayanya yang rendah karena hanya menggunakan arus listrik ketika transistor aktif. Konsumsi daya statis CMOS sangat rendah. Kekebalan terhadap neose, yaitu struktur CMOS yang simetris dan penggunaan transistor komplementer membuatnya tahan terhadap noise dan gangguan elektris. Kecepatan switching transistor MOSFET dalam CMOS dapat beralih dengan cepat, memungkinkan CMOS untuk beroperasi pada frekuensi tinggi. Yang selanjutnya, karakteristik listrik dan performa. Kecepatan operasi CMOS tergantung pada beberapa faktor seperti desain sirkuit, teknologi fabrikasi, dan kondisi operasi. CMOS modern dapat beroperasi pada frekuensi GHz yang memungkinkan untuk aplikasi berkecepatan tinggi. Kepadatan integrasi CMOS memungkinkan untuk mengintegrasikan banyak transistor dalam area kecil. Hal ini memungkinkan untuk pembuatan chip IC yang lebih kecil dan lebih kompleks.
Skalabilitas. Teknologi CMOS dapat diskalakan untuk menghasilkan chip IC dengan berbagai ukuran dan kompleksitas. Hal ini memungkinkan untuk aplikasi yang luas, dari chip sederhana hingga mikroprosesor yang kompleks. Baiklah, terima kasih. Keunggulan dan kelemahan CMOS dibandingkan PMOS dan NMOS. Keunggulan CMOS dibandingkan PMOS dan NMOS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan PMOS dan NMOS secara individual, yaitu yang ke-1, konsumsi daya rendah. CMOS hanya mengkonsumsi daya saat transistor beralih. Yang kedua, kekebalan terhadap kebisingan. Sinyal input harus melewati ambang tegangan sebelum transistor dapat menyala. Kebisingan dengan amplitudo di bawah ambang batas tidak akan memengaruhi operasi sirkuit. Dan yang ketiga, kecepatan yang tinggi. Hal ini karena mobilitas Hall pada transistor PMOS lebih rendah dibandingkan mobilitas elektron pada transistor NMOS. Yang keempat, kepadatan integrasi yang tinggi. Struktur CMOS memungkinkan transistor dibuat lebih kecil dan lebih rapat dibandingkan PMOS dan NMOS. Yang kelima, keandalan yang tinggi. Hal ini karena struktur CMOS kurang rentan terhadap kerusakan akibat statis dan lonjakan tegangan. Dan yang terakhir, kesederhanaan desain. Hal ini karena struktur CMOS menggunakan pasangan transistor komplementer sehingga memungkinkan desainer untuk fokus pada fungsi logika sirkuit tanpa harus terlalu memikirkan detail implementer transistor. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan CMOS dibandingkan PMOS dan NMOS. Kelemahan CMOS dibandingkan PMOS dan NMOS. Yang pertama yaitu komplementer manufaktur. Hal ini karena struktur CMOS membutuhkan lebih banyak langkah fabrikasi dan kontrol kualitas yang lebih ketat. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi. Hal ini karena proses manufaktur yang lebih kompleks dan material yang lebih mahal. Yang ketiga, kecepatan startup lambat. Transistor CMOS membutuhkan waktu lebih lama untuk menyala dibandingkan PMOS dan NMOS. Dan yang terakhir yaitu rentan terhadap latch up. Struktur CMOS rentan terhadap latch up, yaitu kondisi di mana kedua transistor dalam pasangan CMOS menyala secara bersamaan sehingga menyebabkan arus yang besar mengalir dan dapat merusak chip. Baik, untuk aplikasi dan penggunaan umumnya, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah teknologi yang sangat serbaguna yang digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi dan penggunaan umum CMOS. Mikroprosesor. CMOS adalah teknologi yang paling umum digunakan untuk membuat mikroprosesor yang merupakan otak dari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Bisa juga untuk memori. CMOS juga digunakan untuk membuat berbagai jenis memori seperti RAM statis dan memori flash. Bisa juga untuk membuat sensor. CMOS digunakan untuk membuat berbagai jenis sensor seperti sensor gambar, sensor suhu, dan sensor tekanan. Baik, kita hanya mendapatkan 2 pertanyaan, yaitu dari Farhan Abdallah dan Fatwa Ilhamul Praha. Dari Farhan Abdallah bertanya, apa tantangan yang mungkin dihadapi ketika kita ingin membuat rangkaian dengan menggunakan CMOS? Baik, di sini ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi ketika kita ingin membuat rangkaian dengan menggunakan CMOS. Yang pertama, konsumsi daya. CMOS umumnya lebih hemat daya daripada transistor bipolar. Tapi masih dapat mengkonsumsi daya yang signifikan dalam beberapa kondisi. Yang kedua, kecepatan. Transistor CMOS umumnya lebih lambat daripada transistor bipolar, yang dapat membatasi kecepatan operasi rangkaian. Yang ketiga, kebisingan. Rangkaian CMOS dapat rentan terhadap kebisingan yang dapat menyebabkan kesalahan dan ketidakstabilan. Yang keempat, kestabilitas. Rangkaian CMOS menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dirancang dan diuji saat ukurannya meningkat. Yang kelima, ketersediaan.
Beberapa komponen CMOS seperti transistor berukuran kecil dan komponen frekuensi tinggi mungkin sulit diperoleh atau mahal. Ada juga tantangan lainnya, yaitu kesalahan fabrikasi, elektrolisis, dan radiasi. Untuk pertanyaan kedua yang dari Fatwa Ilham, yaitu bagaimana CMOS mengelola konsumsi daya rendah? CMOS mengelola konsumsi daya rendah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, desain transistor CMOS. Transistor CMOS terdiri dari transistor NMOS dan PMOS yang digunakan secara bersama-sama dalam pasangan komplementer. Yang kedua yaitu teknik pengurangan tegangan. Teknik modern menggunakan tegangan operasional yang rendah seperti 0,8 volt atau 1,2 volt yang lebih rendah dibandingkan teknologi sebelumnya. Yang ketiga yaitu teknik scaling. Teknik pemantapan scaling transistor CMOS memungkinkan peningkatan kepadatan transistor dalam chip sambil mengurangi kebutuhan daya setiap transistor. Yang keempat, control switching. Transistor CMOS secara efisien mengontrol switch arus listrik pada gate transistor. Yang kelima, mode slap and shutdown. Teknik manajemen daya seperti mode slap and shutdown mematikan bagian-bagian dari rangkaian yang tidak sedang digunakan, mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu optimasi arsitektur. Desain chip CMOS seringkali dioptimalkan untuk minimalkan jarak transmisi sinyal, mengurangi kapasitas parasitik, dan menghindari kebocoran daya yang tidak diinginkan.